Salam saudaraku yang Tuhan kasih. Mari kita kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Melalui firman Tuhan kita akan mempelajari satu tema, yaitu penghakiman terakhir. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ketika kita membaca ayat ini, kita akan melihat bagaimana anak manusia datang ke dunia. Ia datang dalam kemuliaannya. Semua malaikat mengelilingi dan dia duduk di atas tatanya. Semua bangsa berkumpul di hadapannya. Kemudian dia akan memisahkan mereka seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Melalui ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk membayangkan bagaimana Tuhan Yesus dalam keadaan fisiknya sebagai seorang manusia ketika Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini. Di dalam surat Filipi 2 ayat 7 berkata bahwa Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sama seperti manusia. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya Dia adalah Allah. Tetapi karena kasih Allah untuk menyelamatkan kita, Dia rela mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia ketika dahulu Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia berdoa bagi murid-muridnya seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 17 ayat 4-5. Nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, Ia tidak lagi datang sebagai manusia, tetapi Dia datang sebagai Raja dalam segala kemuliaannya dengan diiringi malaikat-malaikatnya. Dia akan memisahkan manusia yang ada di sebelah kanan dan yang ada di sebelah kirinya. Tuhan Yesus tidak memandang apakah mereka kaya atau miskin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ada dua hal yang akan dibicarakan melalui ayat ini. Yang pertama, firman Tuhan di ayat 34 memaparkan bahwa Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Saudaraku yang Tuhan kasih, ketika mereka bertanya atas dasar apa mereka menerima penghargaan yang sedemikian istimewa, Yesus menjawab di ayat 40. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yang kedua ada di ayat 41. Bunyinya firman Tuhan, "Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudaraku yang Tuhan kasih,
Jadi ketika kita membaca ayat ini, kita akan mengerti atas dasar apa mereka harus menerima penghukuman itu. Raja menjawab mereka tidak memperhatikan dan tidak melakukan segala sesuatu untuk menolong orang yang paling hina. Saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang diajarkan melalui perumpamaan ini? Tuhan Yesus tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk membela diri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Marilah kita berbuat baik selagi kita ada kesempatan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk melakukannya. Amin.